tangan juga terbuka. Jangan menggunakan apa? Haji. Dan para ulama mengatakan umroh itu diistilahkan dengan haji kecil. Sering sekali disandarkan penyebutan umroh itu dengan haji. Maka ini kenikmatan yang luar biasa, manakala Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk menyempatkan waktu memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu kangen boten untuk bisa berkunjung ke rumah Allah? Kangen, baik yang sudah pernah ataupun yang belum pernah. Bahkan saya katakan apalagi yang pernah, sudah merasakan betapa nikmatnya sensasi ibadah di tempat tersebut. Maka ini juga kenikmatan yang harus kita ingat. Kalau kita memiliki rasa kangen, oh barangkali kita termasuk dulu yang disebut Nabi Ibrahim dalam doanya. Apa itu? Waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong kepada mereka, yaitu anak turun Nabi Ibrahim yang ada di Makkah. Artinya apa? Rindu dengan tempat tersebut. Kalau kita termasuk di dalamnya, para ulama pernah menafsirkan af'idatam minan nas. Hati sebagian manusia yang kangen dengan tempat tersebut, itu mereka adalah qulubul mu'minin, hati orang-orang yang beriman. Maka bersyukur, semoga ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu seluruh jamaah tamu Allah, keberangkatan 4 September 2025 bertepatan dengan tanggal berapa Rabiul Awal? 11 Rabiul Awal 1447. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersama, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang beriman yang akan mengunjungi Makkah dan Madinah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, wafdullah thalatha. Tamu Allah itu ada 3. Di antaranya siapa? Al-ghazi fi sabilillah. Orang yang keluar berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Itu tamu Allah yang mulia. Yang kedua, wal hajj. Orang yang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, wal mu'tamir. Dan orang yang melakukan umroh. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, al-ghazi fi sabilillah, wal hajj, wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahumullah. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang melaksanakan ibadah umroh, orang yang melaksanakan ibadah haji, kata Nabi SAW, mereka adalah tamu istimewanya Allah. Istimewanya di mana? Da'ahum fa'ajabuh. Allah menyuruh mereka untuk datang ke rumahnya, mereka datang. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Mereka kemudian memohon kepada Allah, mereka Allah kabulkan apa yang mereka minta dari Allah. Oleh karenanya mari Bapak Ibu kita sepakat ya, sepakat bagaimana caranya agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Kesempurnaan tidak kita dapat kecuali diawali dengan hal yang juga sempurna. Bangun rumah Pak, kalau diawali dengan pondasi yang salah, kira-kira jadi rumah bagus atau tidak? Tidak. Begitu pula ibadah kita. Allah sudah berfirman dalam surah Ar-Rahman,
Hal jazaul ihsani illal ihsan. Perbuatan ihsan yang bagus itu akan dibalas oleh Allah dengan yang bagus pula. Amalan ibadah yang bagus akan Allah ganjarkan dengan atau Allah berikan balasan dengan amalan bagus yang setelahnya. Maka ini perlu kita perhatikan. Perlu kita awali pijakan pertama, kita berangkat dengan suatu hal yang bagus sehingga nanti saat kita di sana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan apa Bapak Ibu? Kita akan menjalani safar. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari azab dan ujian. Kenapa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Seseorang di antara kalian terhalangi makannya, terhalangi minumnya, terhalangi tidurnya. Kira-kira mahal mana Bapak Ibu, tidur di pesawat atau tidur di rumah? Hah? Mahal tidur di pesawat. Tapi kalau saya tanya, nyaman mana Bapak Ibu? Nyaman di rumah, meskipun hanya pakai kasur kapas. Kalau di rumah, Masya Allah, angler bisa mimpi indah. Di pesawat, meskipun tidurnya lama, sudah berjam-jam, kok tetap pegel. Kok rasanya tetap lungkrah lesu. Itu yang disabdakan Nabi. Safar itu bagian dari adab. Selancar apapun safar tersebut, pasti ada bagian ini. Kita terhalangi dari makan yang enak. Kita terhalangi dari minum yang cukup. Kita terhalangi dari tidur yang cukup. Maka kalau ini ujian, kalau safar ini ujian, maka kembalikan kepada kaidah. Seorang ulama zaman dahulu, namanya Talaq Ibn Habib, pernah mengatakan, idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bitaqwallah. Jika ada ujian menyapa, kita sambut dengan apa? Takwa. Apalagi ujian itu ketika safar. Sambut dengan takwa. Karena Allah juga sudah berfirman di dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Berbekalah. Sebaik-baik bekal itu bekal apa Bapak Ibu? Takwa. Ini dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang. Ya Rasulullah, uridu safaran. Saya ingin safar. Fazawwidni, maka tolong beri aku bekal. Datang ke Rasul, minta apa Pak? Bekal. Bukan bekal uang yang Nabi berikan. Bukan bekal makanan yang Nabi berikan. Tapi apa kata Nabi? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Wa ghafarallahu dzambak, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Wa yassarallahu lakal khaira haitsu ma kunta, dan semoga Allah memudahkan engkau dalam kebaikan dimanapun engkau berada. Lihat pesan Nabi apa Pak Bu untuk bekal safar? Takwa. Pertanyaannya sekarang, apa itu takwa? Tidak mungkin dong kita mengaku ini takwa, kita mengaku saya orang yang bertakwa, kita sendiri nggak tahu apa itu takwa. Bakar bin Khunais pernah mengatakan, wa kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin orang dikatakan sudah berbekal dengan takwa kalau dia sendiri nggak tahu apa itu takwa?
Maka perlu kita ingatkan kembali takwa itu Bapak Ibu anta'mala bi ta'atillah. Ini perkataan Talq Ibn Hubayb. Dan ini pengertian takwa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pengertian takwa yang paling bagus. Apa itu? Anta'mala bi ta'atillah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, sesuai petunjuk Nabi. Jangan ngarang-ngarang. Jangan ijtihad sendiri. Ala nurin minallah. Tarju sawaballah, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah. Atau antatruka maksiatallah, engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, sesuai petunjuk dari Allah, takhafu iqaballah, karena takut ancaman azab dari Allah. Kalau kita berbekal dengan takwa ini, Masya Allah, nanti perjalanan kita penuh dengan amal soleh. Contoh Bapak Ibu yang nanti bisa dipraktekkan, amal solehnya apa saja. Bisa enggak sholat di atas pesawat? Bisa, apalagi sholat sunnah. Dulu Nabi SAW ketika melakukan perjalanan safar, beliau sering melakukan sholat di atas kendaraan 2 rakaat dengan duduk. Maka nanti ibu-ibu bisa, yang biasa sholat sunnah, nanti bisa tidak kemudian meninggalkan sholat sunnah di pesawat dalam keadaan suci, boleh sholat 2 rakaat dengan duduk. Waduh Ustaz, nanti ngadep kemana pesawatnya? Nabi dulu tidak memikirkan kendaraan ini menghadap kemana, karena beliau naiknya naik apa? Onta. Yusak karpe onta, semaunya onta kemana. Ya. Sholat Nabi SAW haitsu tawajjahat rukabuhu. Nabi sholat menghadap sesuai kendaraan itu menghadap. Sholat sunnah bisa kita perbanyak. Ketika apa? Safar. Sholat sunnah 2 rakaat silahkan kerjakan. Kalau saya katakan di sini sholat sunnah, berarti yang wajib penting enggak? Wah, lebih penting sekali, apalagi aib, sudah berangkat umroh kok nggak mau sholat, apalagi sampai sana, wah tak sholat di hotel saja. Sayang, mahal kita mengeluarkan biaya untuk pergi ke sana. Ayo sholat wajibnya dijaga. Kalau sholat wajibnya bagus, ibadah yang lain akan menjadi bagus. Penuhi dengan, sempurnakan dengan sholat sunnah. Apalagi yang bisa kita lakukan dari ketakwaan tatkala kita safar? Memperbanyak doa. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, salasu da'awat. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan. Doa walid lilawaladihi. Yang pertama, doa seorang bapak atau ibu untuk putra-putrinya. Yang kedua, doa us-shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doa musafir. Doanya orang yang sedang safar. Ditekankan dengan riwayat yang lain bahwa Rasulullah pernah menggambarkan orang yang doanya sungguh-sungguh, tsumma dzakara rajul yutilu safar at'atha akbar yamuddu yadahu ila sama ya rab wa mat'amuhu haram. Ada orang yang sudah safar jauh, keadaannya memprihatinkan, dia mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah tapi tidak diterima. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mashrabuhul haram, wa mashrabuhu haram. Minumannya yang dia minum haram. Wa ghudhiya bil haram. Badannya diisi dengan hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya?
Nah, berarti ayo Bu, ini disebutkan di sini safar. Safar itu kesempatan kita memperbanyak doa. Jangan kita malah meninggalkan keutamaan ini. Wah, nanti sajalah saya doanya nanti ketika di dekat Ka'bah, di Makkah. Ya, di sana juga mustajab, tapi ketika perjalanan safar itu juga mustajab. Ayo doa. Yang paling bagus doa yang diperbanyak adalah doa sapu jagat. Karena satu lafaz pendek itu sudah meraup semua kebaikan. Bacaan apa Pak Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa khusus monggo. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan ini dan lain sebagainya. Tapi yang perlu saya berikan catatan, jangan kecewa selamanya dari berdoa. Jangan pernah kecewa dari berdoa. Contoh kecewa dari berdoa itu apa Pak? Kenapa? Wah, udah doa kok nggak dikabul? Kabul, katanya mustajab. Kok doaku nggak kabul? Nah, ini yang sering menjadi menggelayut, ya katanya mustajab, aku sedungo kok ora kabul. Katanya mustajab, saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang keluar 1-2 kata Jawa. Karena saya dari Jogja, kalau asli saking Jogja. Baik, apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih? Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu min ihdats salat. Seorang muslim tidaklah berdoa kepada Allah dengan syarat di doa itu tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi, Allah akan kabulkan 1 di antara 3. Allah kabulkan 1 di antara 3. Berdoa pasti Allah kabulkan 1 di antara 3. Yang pertama, imma an yustajaba lahu da'watahu. Boleh jadi langsung dikabulkan. Kontan. Tentunya ini yang diinginkan ya Bapak Ibu ya. Ya, pengennya kontan. Tapi Allah itu Maha tahu. Barangkali yang kontan kita minta ini kurang bagus untuk kita, maka dikabulkan jalan yang kedua. Apa itu? Dikabulkan dengan jalan lain. Artinya mintanya A, dapatnya C atau B, yang sebenarnya itu di sisi Allah lebih mulia. Harusnya ditakdirkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, kecelakaan di jalan. Karena kita berdoa kepada Allah, Allah selamatkan dari kecelakaan. Kalau dihitung-hitungan akal tadi, kalau kecelakaan bisa masuk rumah sakit, biayanya keluar banyak. Kita berdoanya, ya Allah tambahkan rizki. Ternyata rizki yang Allah tambahkan untuk ganti daripada kecelakaan. Dikabulkan tapi modelnya lain. Kalau yang 1 ini tidak, 2 tidak, yang ketiga an yudakhirahu fil akhirah. Allah jadikan tabungan di akhirat. Saat kita bingung mencari pahala, mencari pertolongan, ternyata Allah memperlihatkan untuk kita tabungan doa. Nah, kira-kira ada yang rugi tidak kalau berdoa kepada Allah? Nah, ayo panjatkan doa. Ketika safar diperbanyak. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, termasuk di tanah suci nanti, Masya Allah, sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Tapi jangan hitung-hitungan sama Allah. Wah, saya hitung udah 7 hari di sana kali 100.000 sampai Indonesia nggak mau sholat. Lu kok nggak sholat Pak? Tak hitung-hitung, saya hitung-hitung tabungannya masih.
Coba kalau dibalik, kalau Allah hitung dosa kita gimana? Na'udzubillah. Raihlah keutamaan sholat sebisa mungkin. Sholat di dalam masjid, untuk di Masjidil Haram memang khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan 100.000 itu berlaku selama kita di batasan kota suci. Tapi ini tidak mengecilkan semangat kita untuk berusaha berangkat ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa sebagaimana dalam hadis-hadis yang lainnya. Di sana nanti juga ada ibadah sholat jenazah. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hampir tiap hari kita akan sholat jenazah. Karena orang yang meninggal disolatkan di sana di bawah. Pahalanya apa, Pak? Hah? Pahalanya falahu qirat. Dapat apa? 1 qirat. Qirat itu apa? Mithlu jabalin azimin. Seperti gunung yang sangat besar. Berarti kalau kita tiap hari di sana ikut sholat jenazah, yang kita dapat berapa gunung? Nggak bisa dihitung. Silahkan nanti semangat. Ikuti imam ketika memang ada prosesi sholat jenazah. Takbir, kemudian bacaan Al-Fatihah, takbir, kemudian bacaan salawat, takbir, doa untuk mayit. Semampu panjenengan dalam melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, di samping kita memperbanyak amal soleh Bapak Ibu, tahan dari mengganggu orang lain. Tahan dari pertengkaran. Nanti di sana, yang datang ke sana, tidak semuanya mendapatkan taufik kepada Allah menjadi orang yang sabar. Sesekali nanti na'udzubillah, kadang kita melihat ada orang tengkar, rebutan, antrian, rebutan soft, bahkan sampai mau pukul-pukulan. Jangan sampai. Safar itu menguji akhlak kita. Umar bin Khattab menjadikan ukuran untuk menilai akhlak seseorang itu 3. Apa yang pertama? Dilihat dari hubungan tetangga. Dia dengan tetangga baik atau tidak. Yang kedua, dilihat dari bermuamalah bisnis dengan uang dengan temannya. Kalau ada urusan uang dengan temannya, amanah atau tidak, ini ujian akhlak di sini. Barometer akhlak, bagaimana kalau dia berniaga dengan temannya, jujur atau tidak. Yang ketiga, ketika safar, akhlaknya seperti apa. Karena safar itu ujian. Di daerah asing dengan di daerah sendiri, orang akan lebih berani bermaksiat ketika di daerah asing atau di daerah sendiri. Asing nggak ada yang kenal, wah tak pisah dari rombongan. Ternyata bermaksiat kepada Allah. Semakin dia jauh dari komunitas kaum muslimin, semakin dia akan digoda oleh setan. Ini contoh saja. Atau mungkin dia tidak lagi mengamalkan akhlak baik Islam. Apa itu? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Kira-kira Pak, akhlak yang bagus itu yang selalu ngalah dalam urusan dunia atau yang nggak pernah ngalah? Ngalah. Kita diuji ketika safar untuk berlomba-lomba mengalah, mengedepankan orang lain, membantu orang lain. Kenapa? Safar itu ujiannya banyak, bekalnya juga semakin lama semakin apa? Habis. Apalagi kalau ibu-ibu rajin lempar real, bukan lempar jumroh ya. Wah, nanti biasanya gitu Pak. Nanti jalan-jalan kemana, pokoknya ibu-ibu rajin lempar real. Bapak-bapak rajin bawain dagangan tadi yang udah dibeli. Ya. Baik, kembali kepada pembahasan tadi. Apa tadi Pak? Akhlak, mendahulukan orang
lain. Egois atau tidak sih? Sabar atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu yang kami tekankan. Sejauh kami bersama dan membersamai Daurah Travel, Masya Allah, dan ustadz-ustadz yang lain yang pernah merasakan di travel ini dan travel yang lain, Masya Allah, di sini selalu mengutamakan servis untuk jamaah. Selalu mengutamakan servis untuk jamaah, Masya Allah, usahanya maksimal. Tapi memang terkadang Bapak Ibu, ada terkadang 1-2 yang kurang. Misalnya masuk hotel, sudah siap semuanya, ketika baru mau mandi ternyata handuknya kok kurang. Ini diselesaikan dengan cepat, nanti hubungi kita, sampaikan ke kita kekurangan. Ada kalanya kita diuji dengan hal-hal semacam itu. Loh, katanya jadwalnya sekian, nah, kok tahu-tahu mundur, ya enggak Pak? Ya, harusnya kita pulang jam berapa? Awalnya nanti kita sampai Indonesia jam 12 ya? Jam 12 dari sana ya Pak ya? Iya. Kalaupun ada perubahan, mari kita berbesar hati, bekali dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Dan yang terakhir dari apa yang kami sampaikan, berbekal kepada takwa, dengan takwa, berbekal dengan kesabaran, dan yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kita tekankan di sini, al-ittiba, berbekal dengan sunnah Nabi sebisa mungkin. Ayo kita belajar, umroh ini bisa kita dapatkan terulang, bisa nggak terulang? Amin, semoga terulang. Maka jadikanlah umroh kali ini umroh terbaik. Berapa biaya untuk menuju ke sana? 1 juta, 2 juta? Mahal tidak Bapak Ibu? Pengen umrohnya biasa-biasa atau pengen sempurna? Sepakat ya, pengen sempurna ya Bu ya? Atau yang penting sah? Yang penting sah gampang Pak. Ikut aja, ngikutin ustadznya, baca niat itu labbaik Allahumma umratan, setelah itu meneng, diem sampai gundul, sah. Yang penting ikut rame-rame. Kalau itu yang kita minta hanya sekedar apa? Sah. Tapi saya yakin semuanya pengen sempurna? Iya. Kalau pengen sempurna, sebelum kita bahas bagaimana umroh yang sempurna, saya berikan kabar gembira. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu min abdihi, cinta kepada hambanya, idza amila amalan an yutqinahu. Cinta kepada hambanya yang tatkala dia mengamalkan amalan ibadah, an yutqinahu, dia itqon. Itqon itu apa? Itqon itu proporsional. Bapak Ibu pernah mempekerjakan orang untuk bangun rumah? Milih tukang yang asal-asalan atau yang benar-benar bangun rumah sesuai aturan? Yang sesuai aturan, yang sempurna, Masya Allah, bagus, sempurna. Kalau asal jalan, asal jadi, tidak mau kita. Allah pun cinta kepada hamba kalau dia mengamalkan sesuatu, dia itqon. Caranya supaya itqon, apa itu? Ya kita belajar. Kalau tanpa ilmu dalam beribadah, takutnya keliru-kelirunya nanti ketika kita beribadah ternyata nggak sesuai dengan yang dicontohkan siapa? Rasulullah. Akhirnya capek-capek di akhirat, mana pahalaku kok nggak ada? Oh, karena dulu ibadahnya asal-asalan. Contoh nih, contoh.
Misalnya ada orang, Masya Allah, saking semangatnya dan saking cintanya dengan orang tua, dapat air zam-zam. Nah, nanti Bapak Ibu dapat air zam-zam ya insya Allah ya. Iya, 5 liter. Dapat air zam-zam, bawa pulang, wah, Bapak Ibuku dulu belum pernah minum air zam-zam. Tetapi sudah tilar dunia, sudah meninggal. Akhirnya air zam-zam dibawa ke kuburan, disiramkan. Niki Bu, minum. Niatnya ikhlas niku Pak. Karena meyakini khasiat zam-zam. Niatnya itu ikhlas karena saking tresno, saking cintanya kepada orang tua. Tapi karena tanpa ilmu, rugi dia. Kenapa? Ya sia-sia. Air itu hilang, dia nggak dapat pahala, dia nggak dapat kebaikan dari air zam-zam. Padahal air zam-zam kalau diminum dia, diminum anak-anaknya, diniatkan untuk kebaikan, terkabul. Zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu sesuai yang diniatkan. Nah, kalau ditumplekin, nggak diminum, berarti nggak dapat manfaat. Ini contoh saja dan ini real, ini pernah terjadi Pak. Saya pernah diceritain langsung oleh pelakunya. Ya, dulu saat saya dapat zam-zam, senturkan, saya tumpahkan di kuburan. Keliru, harusnya dia apa? Diminum, baca doa. Gusti Allah, ya Allah, semoga Bapak Ibu saya tenang di sana, dimudahkan masuk surga. Zam-zam itu sesuai niat yang meminum. Ini contoh real, pentingnya apa Bapak Ibu? Ilmu.